Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi lewat ibadah kita saat ini. Dan mari kita selalu menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah kita. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati jamahan Tuhan. Sebab kita percaya lewat ibadah ini kita mengalami jamahan dan kuasa Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang begitu melimpah atas kami. Kami menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami menikmati berkat-berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lewat ibadah ini semakin lagi kami diteguhkan bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang selalu pelihara hidup kami. Ku tahu Bapa peliharaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau pelihara kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Tahu Bapa peliharaku. Oh, tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari katakan kepada Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia sangat baik. Dia baik. Oh, Dia baik. Aku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Aku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, tapi kami percaya Engkau yang pelihara hidup kami. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai
Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu. Aku menyembahmu, ku nyanyi untuk kami tidak menyembah Engkau, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik.
Kami menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pembelaan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah gembala kami yang baik. Haleluya. Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku. Kami butuh tangan gembala. Kami butuh tangan gembala yang menopang kami. Sebab kami adalah domba-domba yang tidak berdaya. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Katakan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gagangmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur Bapa, Engkau gembala kami. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau Allah. Haleluya. Oh Yesus,
akan ku melangkah dalam hidup ini. Haleluya Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Puji ya oralama syakara lama syakara. Oh Yesus, Kau yang membuat kami terpesona. Gadamu dan tanganmu yang selalu melindungi kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami ya Bapa. Sebab itu ya Tuhan, kami tidak takut ya Tuhan. Menghadapi segala pergumulan hidup kami, menghadapi segala badai hidup kami ya Yesus. Engkaulah Allah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Gembala kami yang agung, pemimpin kami dalam kehidupan kami, yang selalu membawa kami ke dalam air yang tenang dan selalu menyegarkan kami ya Bapa. Engkau mencukupi kehidupan kami dengan rumput-rumput yang hijau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan kami katakan kami sangat beruntung. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami lebih lagi, merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Layakkan, kuduskan kami semua. Firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang menguatkan kami, dan firman-Mu yang memberikan kelepasan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu terkasih. Di saat malam hari ini kita mau bersyukur seperti lagu Engkau adalah gembalaku. Biarlah kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih berada, membawa Yesus sebagai gembala kita, membawa Yesus sebagai pemimpin kehidupan kita. Saat malam hari ini kita mau buka di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita baca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Silakan Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat malam hari ini saya memberikan tema tentang God is our provider. Allah yang menyediakan segala kehidupan kita. Di masa-masa sulit ini Bapak Ibu terkasih, kehidupan tidak gampang. Banyak orang yang kolaps, tingkat orang stres makin tinggi. Kadangkala saya berpikir, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi bagi setiap kita? Dan tidak jarang juga orang-orang yang mengaku orang Kristen, orang-orang yang mengaku orang yang percaya, itu stres Bapak Ibu terkasih. Padahal melalui ayat yang kita baca barusan terkasih Bapak Ibu terkasih, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Di sini
berbicara bahwa Allah menyediakan segalanya. Dan kita akan mengalami hal-hal tidak kekurangan. Dan kita yakini bahwa terkasih, bahwa di saat kita meyakinkan diri kita, Tuhan pasti akan sediakan. Melalui hal ini saya membagikan ada beberapa poin Bapak terkasih. Di mana hal yang pertama, jadikan Allah, jadikan Yesus yang kau percayai sebagai gembala dan sebagai pemimpin kita. Pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dengan kata lain, ada satu hubungan yang sangat erat antara pemazmur dengan Allahnya. Kita mengatakan aku anak Allah. Berarti kita juga mengatakan engkau adalah gembalaku. Berarti kita memiliki hubungan yang erat Bapak Ibu terkasih, antara Bapa dengan anaknya. Ya. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan memimpin kehidupan kita Bapak Ibu terkasih di masa-masa sulit ini. Bisa kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Ci Elisa bisa bacanya. Mazmur 20 ayat yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Pemazmur ini menuliskan bahwa orang ini memegahkan kereta dan yang itu memegahkan kuda. Dalam hal ini konteksnya, orang seringkali bangga dengan apa yang dia miliki. Orang seringkali bangga dengan apa yang dia miliki. Tapi dia lupa bahwa apa yang dia miliki adalah anugerah daripada Allah. Bagi setiap kita boleh membanggakan apa yang kita miliki, tapi jangan lupa ada Tuhan yang memberikan segalanya bagi kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kepandaian kita bisa ada hingga hari ini. Tapi anugerah daripada Allah. Di saat engkau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita percayakan apa yang terjadi bagi kita, Dia campur tangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita coba baca di dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Bapak Ibu terkasih, perhatikan di sini. Ini contoh dari Alkitab tentang Yusuf, di mana ayat ini berbunyi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini suatu kunci Bapak Ibu terkasih bagi setiap kita. Di saat hidup kita, di saat pergumulan kita, kerinduan kita, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Tuhan akan berikan keberhasilan bagi setiap kita. Jangan pernah ragu dengan apa yang kita miliki. Di sini contoh yang hidup Bapak terkasih. Yusuf menyerahkan kehidupannya. Walaupun pada saat itu dalam kondisi yang tidak enak. Dalam kondisi diperhadapkan dengan masalah. Orang tidak gampang menyerahkan segala masalah kepada Tuhan. Apalagi masalahnya tidak kunjung selesai. Kadang-kala kita sering bertanya, Tuhan, masalah apa lagi yang kau berikan bagiku? Masalah bayar kontrakan belum selesai. Datang lagi Tuhan.
suami tabrakan, biaya kontrakan belum selesai, biaya ke rumah sakit juga muncul. Di mana engkau Tuhan? Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita mengeluh dengan hal tersebut. Tapi suatu contoh yang luar biasa bagi setiap kita, Tuhan sertai Yusuf dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan atas Yusuf sungguh luar biasa. Dan yang menjadi perhatian bagi kita, segala pekerjaan Yusuf diperbuat berhasil. Kunci bagi setiap kita di saat kita mengalami krisis, saya katakan ada Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Oleh sebab itu, hal yang pertama, biar serahkan kehidupan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita dalam penyertaan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih, bagi setiap kita, apa yang harus dapat kita ambil bahwa hal yang kedua, Tuhan menyediakan segalanya bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pemazmur di sini berkata, Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku berarti berhubungan secara pribadi. Berarti Dia benar-benar menyertai kehidupan kita. Seperti bapa kepada anak. Seorang anak akan dicukupi oleh bapaknya. Saya punya anak 2, ya, yang besar-besar dan ada yang kecil. Ya. Anak-anak saya nggak tahu tuh bapaknya punya uang atau nggak tahu. Tapi yang dia tahu di saat dia minta sesuatu pasti ada. Ya, dapat dikatakan alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih. Tapi Tuhan sungguh baik. Iya. Anak saya yakin bapaknya pasti menyediakan. Ya. Ini suatu analogi bagi setiap kita. Ya. Dan pemazmur mengatakan takkan kekurangan aku. Di sini ada satu keyakinan. Adanya suatu hal dalam dirinya, yakin Bapa pasti menyertai. Bapa pasti mencukupi. Ya. Takkan kekurangan aku. Ada satu terjemahan yang lain dikatakan, I shall have everything I need in my life. Aku akan memiliki atau menerima yang aku butuhkan dalam kehidupan ini. Ya. Dia Jehovah Jireh. Ya. Dia sediakan segalanya. Dan seperti judul tadi, He is our provider. Jangan takut Bapak terkasih. Apapun yang kita butuhkan di masa-masa sulit, Tuhan sediakan. Ini sebelah saya ada kesaksian hidup nih. Ya. Pelayanannya sungguh luar biasa. Ibu Maria dengan suami punya rumah singgah. Dia menyediakan makanan setiap hari untuk orang-orang, dapat dibilang tanda kutip terlantar. Betul Bu? Tapi Bapak terkasih, kalau mengandalkan kekuatan sendiri tidak mungkin ya Bu. Segalanya dicukupi. Masak nasi goreng, mie goreng, iya. Bagi-bagi pinggir jalan, nggak mungkin tengah jalan. Kalau tengah jalan ditubruk. Ya. Bagi-bagi orang. Tak pernah kekurangan Bapak terkasih. Apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan, dalam pelayanan Ibu Maria dengan suami, selalu dicukupi. Ya. Bagi setiap kita. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Kok Hendra bisa baca kok? Mazmur pasal 34 ayat yang ke-10.
Mazmur 34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Halo. Oke. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Mau tidak kekurangan, syaratnya takut akan Dia. Ya, menjalani segala kebenaran. Hal ini berbicara tentang takut kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Dan ini adalah janji daripada Tuhan sendiri. Di saat kita kekurangan, di saat kita memerlukan sesuatu, He provides you. Dia menyediakan kita. Oleh sebab itu, ya, bahwa Tuhan adalah penyedia segala kehidupan kita di masa-masa sulit. Ya benar Bapak dikasih. Saya tidak pernah kekurangan. Ya, makanya semakin hari orang bilang, wah semakin muda. Amin saya katakan. Walaupun rambut semakin menipis, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Seperti tadi analogi anak saya tidak pernah takut, bapaknya pasti ada. Ya. Sebab Allah selalu memberikan segalanya yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Bapak terkasih, Tuhan tuh memberikan matahari bagi setiap kita untuk selalu memberikan berkat-Nya bagi kita, memberikan terang bagi kehidupan kita, memberikan terang bagi dunia ini. Dan Dia adalah sumber segalanya. Oleh sebab itu, bagi setiap kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang hijau, di padang yang berumput hijau. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Berkat lagi berkata di sini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti memberikan ketenangan bagi setiap kita. Dia menyediakan, Dia membaringkan kita, diberikannya kita tidur yang nyenyak. Oleh sebab itu, jangan pernah pusing dengan omset yang turun. Tapi kenyataan Mas Yogi, saya harus bayar gaji, saya harus ini, bayar cicilan. Percaya, yang penting kerja keras. Kerja keras, kerja. Jangan malas. Di saat engkau malas, firman Tuhan katakan, apabila engkau malas, jangan engkau makan. Oleh sebab itu kerja. Di saat kita bekerja, kita juga harus berdoa. Ora et labora. Adanya suatu kerjasama antara Tuhan dengan kita. Ya. Dia akan membaringkan kita, membimbing kita ke air yang tenang. Berarti Dia berikan ketenangan, Dia berikan damai sejahtera bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita. Bapak terkasih, hal ini yang harus kita pahami. Jangan pernah kita memikirkan bahwa masalah itu akan membuat kita hancur. Tidak. Tuhan izinkan masalah itu ada bagi kita agar kita berpegang kepada Dia. Tuhan berikan masalah bagi dirimu, Tuhan akan tunjukkan mukjizat dalam kehidupanmu. Di saat engkau menghadapi masalah, Tuhan mau engkau mencari Dia, bahwa Dia adalah gembala, bahwa Dia adalah pemimpin kita. Oleh sebab itu, mau tidur tenang, serahkan segalanya bagi Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, Dia akan memberikan kita kepada rumput yang hijau. Berbicara tentang berkat, Bapak terkasih. Di saat kita taat, di saat kita takut, di saat kita selalu menjalani kebenarannya, Tuhan sediakan segalanya. Dia Allah yang tidak mau berhutang, dan Dia Allah yang selalu
menepati janjinya. Oleh sebab itu Bapak terkasih, biarlah kehidupan kita selalu dalam penyertaan Dia. Di ayat yang keempat di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hello Bapak terkasih, Dia memiliki gada yang besar. Dia adalah kota benteng kita. Dia adalah perlindungan kita. Ini digambarkan di saat kita menghadapi masalah, ada perlindungan, ada penjagaan. Walaupun di dalam lembah kekelaman. Kalau bahasa Inggrisnya di sini adalah the valley of death. Dalam lembah kematian, lembah maut. Dalam saat-saat kritis apapun, Tuhan sertai engkau. Jangan pernah takut Bapak terkasih. Walaupun omset turun, pekerjaan gak kunjung baik, bahkan dirumahkan, tetap berserah pada Tuhan. Saya mengalami dirumahkan hampir satu tahun Bapak terkasih. Tapi Tuhan, di saat saya serahkan segalanya, Tuhan campur tangan. Di saat saya 1 tahun itu tidak bekerja, Tuhan cukupi. Baik kasih. Tuhan cukupi. Ya masih bisalah pesan-pesan GoFood. Masih bisalah baik kasih. Tuhan Allah itu sayang bagi kita baik kasih. Oleh sebab itu kita seperti ini, saya tidak takut. Oleh sebab itu juga baik kasih kita mau katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Mari kita nyanyi. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau menyejukkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Siapa Dia? Yesus Tuhan. Bapak terkasih, seperti lagu ini, ku tidak takut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan pernah takut. Sebab Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Seperti lagu ini kita menyanyikan, dan seperti juga kehidupan kita. Kita beriman, Yesus membela kita. Oleh sebab itu Bapak dikasih, ayat yang di-5 dan yang ke-6 Mazmur tersebut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan
sepanjang masa. Oleh sebab itu, di masa-masa sulit, di masa-masa krisis ini, yakini Allah penyedia kehidupan kita. Amin. Bapak terima kasih. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau adalah gembala kami. Takkan kekurangan kami ya Bapa. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, kami katakan kami tidak takut. Sebab Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu ya Bapa. Gadamu dan perisai-Mu Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kami, yang membela kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu yakini Bapa, sebab Engkau yang menyediakan hidangan kami, Engkau yang melawan seluruh lawan-lawan musuh-musuh kami. Terlebih ya Bapa, Engkau yang mengurapi kepala kami dengan minyak-Mu ya Bapa. Ini adalah anugerah, ini adalah otoritas, ini adalah kekuasaan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami menjadikan Engkau sebagai gembala kami, Engkau sebagai pemimpin keluarga kami. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa krisis ini, kami mau katakan, kami tidak takut sebab ada Engkau dalam diri kami, ada Engkau dalam kehidupan kami, ada Engkau yang menyediakan segala kebutuhan kami ya Bapa. Engkau yang memberikan damai sejahtera bagi kami, Engkau yang memberikan ketenangan bagi kami. Sebab itu kami katakan ku tidak takut. Terima kasih ya Bapa. Renungan yang singkat ini yang Engkau berikan, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kepastian bagi kami untuk terus kami melangkah, bahwa Engkau adalah gembala kami. Seorang gembala yang baik pasti akan merawat domba-dombanya. Kami adalah domba-domba-Mu ya Tuhan. Kami sangat yakin Engkau merawat kami dengan baik. Engkau Jehovah Jireh, Engkau our provider. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Serahkan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Memberi kita jawaban yang pasti. Dan saudaraku yang mau membawa persembahan, entah itu perpuluhan, saudara bisa mentransfer lewat nomor rekening yang ada tertera di layar saudara. Mari kita akan mengucap syukur lewat doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory Bapa. Kami butuh gembala sebab kami domba yang tidak berdaya. Yesus, benar ya Bapa. Terima kasih buat jaminan firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, untuk menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, bahkan menguatkan iman kami lewat firman-Mu. Terima kasih Pak, lebih lagi Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Oh keluarga, pelayanan, anak, istri, Tuhan memberkati. Dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan firman-Mu, di sana ada kekuatan baru yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga memberkati bangsa kami. Engkau yang bertanggung jawab atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang melakukan perkara besar dan ajaib bagi bangsa kami. Engkau akan terus pulihkan bangsa kami. Dan Engkau terus menyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami. Engkau memberkati dari pemerintah kami, dari pusat sampai yang terendah sekalipun. Tuhan memberkati, Tuhan membela. Roda pemerintahan ini ada dalam kuasa Allah, ada dalam genggaman tangan Tuhan.
dan gereja-gerejamu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Oh, Merauke ya, Bapak. Tuhan, dari kota-kota sampai ke Dalam pelosok-pelosok, nama Tuhan Yesus. hamba-hambamu yang melayani dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus. perlengkapi kami dengan kuasa dan Tanganmu bagi urapan-Mu. bangsa. Dalam nama Yesus kau Haleluya, berkati Bapak. gereja-gerejamu dan hamba-hambamu. Amin, ya, Khusus Bapak Gembala kami berdoa, dan Ibu Ya, Gembala Tuhan. kami di tempat ini kami berdoa. Biarkan di Dalam dalam nama nama Tuhan Yesus, Yesus. kekuatan, kesehatan, perlindungan Allah. Haleluya, Gembala yang baik bertanggung jawab Amin. atas seluruh sidang jemaat, terutama Glory. bagi gembala kami Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Glory, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di setiap ibadah-ibadah yang ada, Ya. Tuhan hadir dan melawat kami semuanya. Dipermuliakan Engkau dalam Amin. hidup kami. Amin. Amin. Kami akan terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak terkasih, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu bagi Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah, perlindungan dari kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu. Dan Tuhan buat berhasil dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah terima berkat katakan, amin. Haleluya. Aku